2019-2024. Adapun sikap politik Partai Nasdem yang saya konfirmasi, secara tegas menyatakan bahwa mereka tetap setia bersama Gerakan Perubahan dan mengawal agenda proses perhitungan suara Anies dan Caimin. Apapun keputusan ketiga partai dan lebih khusus Partai Nasdem akan menunggu proses selesainya perhitungan suara. Sehingga bagi seluruh rekan-rekan pendukung Gerakan Perubahan tetap solid, tenang, bahwa memang di tengah perjuangan yang krusial, hubungan komunikasi antara partai politik dengan pemerintah, dengan negara adalah hal yang biasa saja. Tidak mempengaruhi arah perjuangan dan semangat Gerakan Perubahan. Kita akan terus mengawal proses perhitungan suara dan berharap efek pertemuan Surya Paloh dan Jokowi menegaskan kepada Jokowi untuk tidak terlalu jauh mengintervensi proses perhitungan suara di KPU. Maka tentu pertemuan tersebut patut diapresiasi. Berpolitik tidak boleh hitam putih, harus tetap dinamis dengan terus mengawal arah dan tujuan. Karena rakyat sangat percaya Partai Nasdem, PKS dan PKB sudah matang, istiqomah, konsisten bersama rakyat untuk terus memperjuangkan proses demokrasi yang berkeadilan. Terima kasih. Saya satu video sebelum istirahat. Satu video Surya Paloh mengunjungi Jokowi. Why? Tadi ada komentar dari Faisal Assegaf, ya. Jadi komentarnya adalah ya biasalah itu dinamika politik, tapi mereka tetap stay. Nah, saya tadi juga pertemuan dengan Anies Baswedan ya tidak membahas soal Surya Paloh yang menuju istana, tapi membahas tentang bahwa koalisi perubahan ini solid, tetap berada di jalur perubahan. Jadi 3 partai itu tetap solid, PKB, PKS dan Nasdem. Itu kata Anies ya. Tapi kalau kita lihat realitas politiknya, ya nanti kita lihat ya apakah betul atau tidak. Tetapi paling tidak itu pernyataan. Jadi foto-foto bisa dikeluarkan lagi tuh. Itu pernyataan Anies Baswedan ketika bertemu dengan jubir-jubir beberapa waktu tadi ya di kediamannya di Lebak Bulus Dalam ya, Lebak Bulus Dalam. Oke, banyak berita ya yang terkait dengan ini yang bisa kita lihat misalnya judul dengan variasi judulnya masing-masing yang menggambarkan memang ada pertanyaan besar mengapa kemudian Surya Paloh ini ya. Wah, ini ada petugas KPPS protes data Sirekap KPU berbeda. Penemuan suara 02 sampai 9 kali lipat ya. Masa yang begini tidak tidak TSM ya. Jadi saudara sekalian kalau bisa diketahui bahwa itu sudah di set all set before ya TSM lah. Apalagi sekarang menggerakkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu untuk saling serang ya. Itu bahaya sekali ya. Coba kita lihat. Nah ini ada juga lihat ya. Para rektor di Indonesia ajak bersatu usai pemilu, pemenangnya adalah rakyat. Apa rektor yang mana ini ya? Coba kita lihat bagaimana pertemuan Surya Paloh dan ini ya Surya Paloh. Nah ini usai 1 jam bertemu Presiden Jokowi, Surya Paloh tinggalkan istana. PKB pasrah jika Nasdem mau gabung ke pemerintah mendatang usai bertemu Presiden Jokowi. PKB sebut Surya Paloh temui Jokowi tanpa koordinasi koalisi. Surya Paloh dipanggil Jokowi ke istana tak ada koordinasi dengan Timnas Amin. Nasdem sebut tak tahu alasan Jokowi panggil Surya Paloh ke istana. Sebelum bertemu Jokowi di istana, Surya Paloh lebih dulu bertemu Anies. Istana titik dia Surya Paloh yang minta bertemu dengan Jokowi. Luar biasa ya. Jokowi panggil Surya Paloh ke istana sore ini. Ada apa? Agendanya masih misterius, tiba-tiba Jokowi panggil Ketum Partai Nasdem Surya Paloh ke Istana Negara. Coba kita lihat bahwa yang minta bertemu adalah Surya Paloh. Coba ya. Coba kita baca satu. Yang minta bertemu adalah Surya Paloh. Benarkah ya? Tadi kita sudah dengar komentar Assegaf
ya politik itu dinamis, that's okay. Tapi tentu kita juga lihat motif apa yang mendorong Istana atau Surya Paloh bertemu Surya Paloh ya. Jakarta, CNN Indonesia, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana yang dikasih surat cinta alumni UGM ya, mengatakan Presiden Joko Widodo menerima Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Istana Merdeka Jakarta malam ini. Ari menyebut Surya Paloh yang meminta untuk bertemu Jokowi setelah gelaran pemilu 2024. Sebelumnya Bapak Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk menghadap Bapak Presiden, kata Ari kepada CNN Indonesia. Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Bapak Presiden mengalokasikan waktu untuk menerima Bapak Surya Paloh malam hari tadi di Istana Merdeka, ujarnya menambahkan. Ari tak kalau sudah presiden aja ya, nggak usah pakai Bapak Presiden. Kalau Pak Jokowi boleh. Ari tak menjawab saat ditanya pembahasan antara Jokowi dan Surya Paloh. Ia hanya menyebut pertemuan berlangsung sekitar 1 jam. Pertemuan sudah selesai katanya. Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni menyebut Jokowi memanggil Surya Paloh ke istana. Menurutnya pertemuan itu bersifat silaturahim yang biasa dilakukan. Silaturahim biasa saja, kata Sahroni. Pertemuan ini ditengarai pertama kali dilakukan Jokowi dengan Surya Paloh usai penyelenggaraan pemilu 2024. Surya Paloh sebelumnya mengadakan pertemuan dengan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Jumat 16 Februari. Anies mengatakan pertemuannya dengan Surya Paloh untuk membahas fakta-fakta terkait pemilu. Kami diskusi tentang perkembangan, saling mencocokkan pandangan, katanya. Selain itu, Surya Paloh juga sebelumnya mengatakan bahwa kemungkinan dalam waktu dekat dirinya akan berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk membahas perkembangan pemilihan umum presiden wakil presiden. Hal itu dikatakannya usai menggunakan hak suara pada pemilu 2024 di TPS Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu 14 Februari. Ya, rumah Surya Paloh ini nggak jauh dari rumah saya, cuman lain kualitasnya ya, kualitas tempatnya lain. Ya, saudara sekalian, coba kita lihat lagi. Sebelum bertemu Jokowi di sana, Surya Paloh lebih dulu bertemu Anies Baswedan. Berdasarkan informasi yang dihimpun sebelumnya pada Jumat, Paloh mengadakan pertemuan dengan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies mengatakan pertemuannya dengan Paloh untuk membahas fakta-fakta terkait pemilu. Kami diskusi tentang perkembangan dan saling mencocokkan pandangan, katanya di Jakarta. Dipanggilnya Paloh ke istana ini dikonfirmasi oleh politisi Nasdem Ahmad Saroni. Oke. Kemudian Jokowi panggil ke istana sore ini. Ada apa ya? Jadi ya Surya Paloh dulu yang minta, lalu dipanggil. Mungkin begitu ya konstelasinya. Presiden Jokowi dikabarkan memanggil Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Paloh dipanggil untuk menghadap ke istana pada Minggu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Jokowi dan Paloh mengadakan agenda bertemu pukul 18.00. 18.00 sampai jam berapa nih? Maghriban enggak mereka ini? Bendahara dan Nasdem Ahmad Saroni mengkonfirmasi pertemuan itu benar, ucap Sahroni kepada wartawan. Ya. Oke, apalagi ya? Agendanya masih misterius, gak jelas. Agendanya masih misterius, tiba-tiba Jokowi panggil Ketum Partai Nasdem Surya Paloh. Oke, Presiden Joko Widodo secara tiba-tiba memanggil Ketum Partai Nasdem Surya Paloh ke istana. Informasi itu pun dibenarkan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Benar sekali kata Sahroni, dikonfirmasi ya. Kurang lebih begitu ya beritanya. Enggak begitu jelas apa agendanya. Tapi begini sahabat era sekalian. Coba kita misalnya bicara mengenai hal yang apa ya istilahnya. Apakah Surya Paloh benar-benar seorang pembaharu, orang yang ingin perubahan? Kalau dilihat kenekatannya mencalonkan Anies Baswedan dan mencarikan pasangan bagi Anies Baswedan, rasanya tidak diragukan lagi. Tapi kalau kita lihat misalnya sering sekali dia bertemu dengan Presiden Jokowi, nah ini juga agak aneh juga. Karena walaupun politik itu dinamis, kemudian bisa bersilaturahmi, tapi kan kalau ada perbedaan pandangan yang luar biasa, apa iya politisi bisa bertemu? Kalau seandainya kepentingannya berbeda, apakah justru karena mereka tidak ingin konflik itu melebar? Misalnya ginilah, ada rencana DPR memanggil KPU soal kecurangan pemilu.
kalau dilihat konstelasi suara sekarang yang mayoritas kubu oposisi di parlemen, ya kan? Karena kubu oposisi itu terdiri dari PDIP, kemudian P3, kemudian Nasdem, kemudian PKB dan PKS, 5 partai. Sementara kubu yang dianggap pendukung Jokowi itu tinggal Golkar, kemudian PAN, kemudian apalagi Demokrat, dan terakhir partai apa ya? Ya sudah, jadi partai itu saja. Nah ini kan lebih kecil sesungguhnya. Jadi kalau kita lihat misalnya, kalau PDIP misalnya, kalau kubu oposisi ya, kalau kubu oposisi itu Sobat Era sekalian, sekarang ini PDIP itu 128 kursi. Kemudian ditambah Nasdem itu 59 kursi. Ditambah PKB 58 kursi. Ditambah PKS 50 kursi. Ditambah P3 misalnya 19 kursi. Jadi semuanya 314 kursi. Padahal jumlah kursi kita 375. Jadi kalau 375 dikurang 314 kursi sama dengan 575 dikurang 314 sama dengan nih 261. Jadi 261 itu ya minoritas kan. Jadi kalau kita cek lagi misalnya partai Golkar itu mendapatkan 85 kursi. Partai Gerindra mendapatkan 78 kursi. Kemudian partai apalagi pendukungnya? Demokrat mendapatkan 54 kursi. Kemudian partai PAN mendapatkan 44 kursi. Jadi betul 261. Jadi sahabat sekalian 314 dengan 261. Jadi sekarang konstelasinya adalah kubu oposisi itu mayoritas walaupun tidak sampai 2/3 kalau kita bicara impeachment. Tapi mereka mayoritas. Nah karena itu yang jelas kalau mereka mau membuat agenda tertentu ya bisa, sangat bisa ya. Sangat bisa. Oke, coba kita lihat ya. Sekali lagi, sekarang ini kubu oposisi ya atau kubu pendukung Anies Baswedan plus pendukung Ganjar itu menguasai parlemen dengan 314 kursi berbanding 261. Seandainya mereka itu kemudian mau melakukan tindakan-tindakan apapun, maka memang mereka bisa melakukannya. Hanya kalau misalnya mereka menginginkan katakanlah suara 2/3 ya sebagai syarat untuk misalnya proses impeachment dan lain sebagainya, ya memang harus dia memperoleh kurang lebih 431. Jadi masih butuh ya suara yang lebih banyak. Kalau 2/3 ya. 2/3 itu sorry ya. Oke, sorry maaf. Jadi 2 dibagi 3 sama dengan dikali 413 tadi ya. 413. Jadi ya masih membutuhkan beberapa suara lagi ya. Oke, sobat era sekalian, tetapi untuk digelontorkannya hak angket dan lain sebagainya bisa, tapi hak untuk menyatakan pendapat harus didukung 2/3 dari 575. Jadi dibutuhkan beberapa suara lagi. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan tema ini ya. Sehat selalu Bang, tolong kasih pencerahan untuk kita penganut perubahan Bang. Pak Surya Paloh jangan hianati rakyat yang mendukung Amin. Ya, Pak Surya Paloh jangan hianati pendukung Amin. Tetap semangat, Pak SP masih setia guys. Ya itu yang disampaikan Anies Baswedan juga dalam pertemuan tadi. Jika berkoalisi Nasdem bakal hancur. Bang mau tanya, kami ini menunggu hasil Pilpres, di mana kami bisa tahu? Begini saudara sekalian, hasil Pilpres itu ya sekarang ini sekedar melegitimasi kecurangan TSM kalau menurut saya.
terstruktur, sistematis dan masif. Maka yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita bisa mengkonstruksikan TSM tersebut untuk menuntut agar pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi. Nah, dengan didiskualifikasinya pasangan Prabowo Gibran, maka apa yang bisa kita lihat? Yang bisa kita lihat adalah nanti akan ada bukan putaran kedua, pemungutan suara ulang yang hanya diikuti oleh pasangan 01 dan pasangan 03. Itu teorinya ya. Dan mudah-mudahan ya faktanya demikianlah yang akan terjadi. Begitu ya sahabat era sekalian. Itu yang harus kita garis bawahi. Dan mudah-mudahan memang didiskualifikasi betul. Agar tidak ada lagi orang yang curang itu kemudian bisa melenggang kangkung. Dinyatakan sebagai pemenang ya. Termasuk juga bisa ikut misalnya kalau dilakukan pemungutan suara ulang. No. Ya, kalau curang ya harusnya didiskualifikasi. Itu sikap saya. Ya seperti contoh misalnya dulu ada pelari terkenal sprinter Kanada namanya Ben Johnson. Itu pada Olimpiade Seoul tahun 1988 dia memenangkan medali emas dan bisa memecahkan rekor dunia, mengalahkan Carl Lewis, jagoan Amerika yang pada 4 tahun sebelumnya kuasa ya di Olimpiade tahun 84 di Amerika Serikat. Tapi apa yang terjadi sahabat era sekalian? Ternyata dia menggunakan doping dan akhirnya didiskualifikasi. Jadi walaupun sudah menang kalau curang ya diskualifikasi. Nah, ini ya sobat era sekalian, saya ngomong yang benar. Bukan ngomong yang tidak benar. Saya ngomong yang benar apa adanya. Kalau Anda curang, ya Anda bisa didiskualifikasi. Itu soalnya. Jadi kalau Anda curang, Anda bisa didiskualifikasi. Ya, itu soalnya. Oke. Coba kita lihat di Keren Cadas ya. Lumayan juga nih penonton di Keren Cadas. Bang Refli, menurut Bang Refli ini etis nggak Pak Paloh ketemu Jokowi saat semua timnas yang termasuk partainya masih harus menunggu semuanya selesai? Kalau saya sih perasaan saya tidak etis ya. Karena saya mengatakan pertemuan seperti itu akan melemahkan perjuangan menegakkan kebenaran keadilan. Karena yang kita hadapi kan sesungguhnya adalah kekuasaan istana, negara yang melawan. Tapi kalau misalnya Surya Paloh punya agenda lain, misalnya untuk meredam dan lain sebagainya, kita tidak tahu, we don't know exactly. Ya, memang antara kapal besar dan kapal kecil itu beda sikapnya. Surya Paloh itu kapal besar, ada partai, ada usaha. Kalau kita partai kagak ada, usaha kagak ada, jadi ngomong santai aja. Tidak ada yang dikhawatirkan. Kalau dia banyak yang dikhawatirkan. Karena itu saya misalnya kalau skenario selanjutnya ternyata Nasdem bergabung dengan pemerintahan, maka Nasdem menjadi kuat kembali kalau kita bicara mengenai konteks oposisi dan pemerintah. Jadi tadi kalau misalnya suara oposisi itu 261 ya, sementara suara 314, kemudian lawannya 261, maka kalau Nasdem bergabung 261 akan bertambah dengan 59. Berarti 320 dan akan menjadi mayoritas. Ya, tadi yang mayoritas, sementara tadi yang 314 dikurang 59 akan menjadi 255. Jadi saudara sekalian, dinamika ini penting kita simak. Jangan tidak disimak. Kenapa kemudian Jokowi membutuhkan Surya Paloh yang barangkali ya masih bisa dibujuk-bujuk dibandingkan dengan PKS. Padahal kursinya tipis-tipis saja dibandingkan dengan PKB misalnya. Karena PKB agak complicated. Nasdem itu tidak akan goyang kepemimpinannya. Tapi PKB bisa saja digoyang nanti. Karena yang pro pemerintahan saat ini di situ ada Saifullah Yusuf, ada Khofifah. Ya, kalau PKS juga tidak bisa digoyang karena partainya relatif kuat. Itu soalnya ya. Bagaimana dengan pendukung Amin? Ya tetap di jalur oposisi, mudah-mudahan begitu. Bagaimana dengan
Anies ya tetap di jalur oposisi. Tapi sekali lagi kita jangan bilang bahwa Anies sudah pasti di oposisi. Enggak. Karena kan belum jelas bagaimana hasil pemilunya. Ya. Jadi sobat daerah sekalian, jangan kita bilang bahwa udah pasti di oposisi. Hasil pemilunya sendiri belum begitu jelas. Oke. Di Keren Cadas banyak juga penontonnya ya. Apalagi nih, silaturahmi kan nggak harus sekarang di saat kami sedang mendukung Anies yang di dalam partainya. Ya juga sih, sudahlah mereka semua tersandra. Jadi demonya diarahkan pada kecurangan KPU, tidak membela paslon. Ini namanya perjuangan bersama untuk pemilu jurdil. Siapapun yang menang kita dukung bersama. Oke, tetapi bukan begitu caranya. Tetap saja kita akan mendukung orang-orang yang baik dan lurus ya. Kalau nggak lurus ya nggak mungkin kita dukung. Atau masa calon yang menang secara curang kita dukung juga ya, nggak juga ya. Jadi saudara sekalian, ada yang nanya, apakah kemungkinan terjadi 2 putaran? Gini, saya bicara semua kemungkinan itu bisa saja secara teoritis. Kalau kita 2 putaran, maka itu artinya tim Amin berusaha untuk melihat angka perolehannya bahwa yang namanya Prabowo itu perolehannya 50% pas. Tapi kalau pas kan nggak mungkin, nanti takutnya ditambah 1 sudah selesai. Tapi kurang dari 50% lah paling aman, 49%. Maka terjadi 2 putaran. Itu satu skenario. Skenario yang kedua adalah skenario di mana diperintahkan juga 2 putaran karena dianggap terjadi kecurangan atau bahkan pemilu ulang. Nah, tapi yang saya harapkan yang ideal itu adalah kalau pemilu ulang atau pemungutan suara ulang tepatnya ya tidak mengikut sertakan pasangan 02 kalau dia terbukti TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Nah, karena itu saya menganggap masih ada peluang untuk putaran kedua ya atau pemungutan suara ulang di antara pasangan 01 dan 03. Jadi the game is not over yet. Karena itu ya Anda tetap harus kawal suara ini, jangan sampai suaranya dibawa kemana-mana ya. Bang Refli, apakah Pak Anies akan konsisten dengan perjuangan ini jikalau partai pengusungnya akan deal-dealan dengan istana? Ini bayangan saya ya, ini bayangan saya. Anies akan tetap konsisten karena itulah modal dia dan berarti itu mendorong Anies untuk cepat-cepat membuat partai politik. Tapi sekali lagi, deal-dealan ini kan sah kalau seandainya memang omon-omon atau 02 menang. Bagaimana kalau kemudian dia didiskualifikasi? Karena itu saya belum melihat ada sebuah hal yang pasti ya. Yang jelas kita lihat bagaimana hasil pemilunya, kemudian bagaimana komplainnya, apakah ada peluang putaran kedua, apakah sebaliknya akan ada diskualifikasi dan lain sebagainya. Jadi kita harus lihat kemungkinan itu ya. Kemungkinan yang kita tidak bisa deny. Oke. RH Presiden BW Wakil. Mimpi ya. Tegakkan dulu kebenaran dan jurdil pemilu. Kalau sudah jurdil pemilunya, maka baru kita dukung pemenangnya. Adili para penjahat demokrasi yang sangat membahayakan NKRI. Ya, agree. Ya. Masa kita biarkan saja ini di Refli Harun podcast ya. Ya setuju. Harus begitu. Jadi bukan berarti kemudian kembali pada persatuan dan kesatuan itu dengan membiarkan kecurangan. Itu namanya naif. Ya. Orang kita mau menegakkan pemilu konstitusional, yaitu pemilu yang jujur dan adil, malah kita disuruh berkompromi. No. Kita tidak boleh berkompromi untuk itu ya. Kemudian kalau bisa Timnas menguak kecurangan sejarah ini Bang Refli, lanjutkan, amin, menang. Insya Allah ya. Hampir nggak mungkin lah dilolosin 2 putaran dari awal, udah budak paling tengah malam diumumin. Ya tadi ya, saya kan omongkan juga di Anies tadi ya, di depan para jubir dan juga Anies Baswedan. Saya mengatakan bahwa peluang untuk didiskualifikasinya pasangan
Prabowo Gibran itu besar kalau perspektifnya hanya hukum saja. Makanya saya kembalikan, yakin nggak Anda bahwa ini terstruktur kecurangannya? Yakin, istana terlibat. Yakin nggak bahwa ini sistematis, well planned, well organized? Yakin. Aparat digerakkan, bansos macam-macam itu kan sistematis. Kemudian bantuan langsung tunai kemudian untuk 3 bulan dan dibayarkan pada bulan Februari, itu kan sistematis namanya. Kemudian yang ketiga masif lah, bansos di mana-mana dan lain sebagainya. Jadi kalau patokannya keyakinan tentang TSM, ya masih ada peluang untuk mendiskualifikasinya. Masa orang curang dibiarkan melenggang dan menjadi pemimpin kita? Rasanya nggak boleh begitulah ya. Kita ingin dipimpin oleh mereka yang tidak curang dong ya. Mereka yang mendapatkan kekuasaan dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang curang ya. Oke. Apa lagi ya? Dijamin Nasdem akan hancur di mata rakyat jika bergabung dengan Jokowi. Ya, mudah-mudahan tidak, sekali lagi mudah-mudahan tidak. Ya, saudara sekalian, itu saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.